Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik sampan dengan Pak Latif hendak menuju Pulau Benua. Kami presentasikan budaya positif agar pembelajaran yang berpihak kepada anak semakin membudaya. Izinkan kami dari kelompok 2, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Tanjung Pinang yang beranggotakan saya Zon Trisman, Bapak Sugeng Fitri Aji, Ibu Yunita Eka, dan Ibu Juliana Debataraja akan memaparkan hasil ruang kolaborasi presentasi modul 1.4, yakni analisis kasus, dengan Ibu Melianti sebagai fasilitator dan Bapak Inu Aditya sebagai pengajar praktek. Dalam diskusi kelompok ini, kami membahas 4 kasus pada siswa, yakni kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kasus 4. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai aja ibu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan dan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan bersedia meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati kepada Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang akan mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yakni Pak Hasan, bila lain waktu tidak ada guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Analisis pertama dari kasus di atas adalah posisi Pak Lukman sebagai penghukum. Indikatornya nada suara yang tinggi. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sedangkan langkah-langkah restitusi yang dilakukan untuk Vivi dan Natali ini adalah sebuah pelanggaran, yakni tidak hormat kepada guru. Restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat. Adapun urutan penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama mengakui kesalahan, meminta maaf, yakni dengan memperbaiki hubungan mengusulkan untuk diadakan diskusi kelompok bersama teman sekelasnya tentang keyakinan kelas. Yang kedua, mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut terhadap keyakinan kelas, yakni saling menghargai dan menghormati. Dan yang ketiga, mengusulkan kepada kepala sekolah bila lain waktu di kelas mereka tidak ada guru, maka Ibu Eni sebagai guru pengganti. Untuk posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Eni, pada posisi ini Ibu Eni adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ini dapat dilihat dari indikator menggunakan kalimat memelas dan sedih. Dengan gestur, mendekat kepada anak dengan ramah, dan mengungkapkan kalimat,
Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Bantu ibu ya. Jika saya kepala sekolah, bagaimana menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi? Ya, tentunya mendukung dan mengapresiasi sikap Ibu Santi yang sudah tepat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah. Contoh kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahuinya, sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras dengan peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Analisis pertama dari kasus di atas adalah posisi Pak Lukman sebagai penghukum. Indikatornya adalah nada suaranya yang tinggi. "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai dengan peraturan. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Analisis kedua dari kasus ini adalah jika Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, maka dia akan bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Contoh pertanyaan yang bisa diajukan Pak Lukman adalah, "Sabrina, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu Pak, jam 7. "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" "Ya Pak, saya akan menanyakan teman saya untuk mengejar tugas yang tertinggal." "Sabrina, apakah kamu mengetahui sepatu yang boleh dipakai saat sekolah?" "Tahu Pak, sepatu hitam." "Ya, jadi kamu salah memakai warna sepatu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" "Ya Pak, lain kali saya akan lebih teliti dalam memakai sepatu. Saya juga akan meminta bantuan kakak di rumah untuk membelikan loker sepatu sesuai ketentuan hari." "Baik, baik. Kalau begitu, saya hargai usaha Sabrina untuk memperbaiki diri. Silakan masuk kelas dan Bapak berharap Sabrina tetap semangat dan berusaha untuk menjadi lebih baik." Analisis ketiga adalah nilai kebajikan yang dituju oleh peraturan memakai sepatu harus berwarna hitam adalah menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman, saya akan menyarankan untuk tidak menjadi posisi penghukum, tetapi mengarahkan untuk menjadi posisi manajer. Dengan pendekatan restitusi, yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Kasus ketiga, Ibu Deni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya terdiam dan terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya.
Ayo Fajar, makanya jangan tiduran. Lain kali perhatikan. Ya, sudah duduk sana. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acu tak acu dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajar untuk kamu. Tidak kasihan ya sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Adapun pertanyaan terhadap kasus tadi adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Kemudian bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau yang dikatakan olehnya, dan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan. Apabila Anda adalah seorang kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakan Anda? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah dengan indikator menggunakan kalimat cenderung melembut, tenang, dan lirih. Sedangkan gestur mendekat kepada murid dengan menanyakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru seolah-olah menderita. Untuk kalimat yang digunakan adalah, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Kasihan sama ibu?" Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ya, yakni kebutuhan dasar merasa diterima atau love and belonging, dan kesenangan yaitu fun. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan? Dijelaskan. Posisi pemantau yaitu guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Memantau berarti mengawasi pada saat melakukan aktivitas mengawasi. Guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut. Fajar, kamu sudah tahu apa yang menjadi peraturan kita di kelas selama pelajaran bahasa Inggris? Juga boleh ditanyakan, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan dan yang tadi kamu lakukan? Mungkin boleh juga. Menurut Fajar, peraturan mana yang Fajar belum laksanakan? Dan yang terakhir bisa ditanyakan, jika demikian, apa kira-kira konsekuensi dari perbuatan Fajar tadi? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut saya yang pertama adalah mengobservasi apakah kebutuhan Fajar sudah terpenuhi. Untuk itu, saya harus bisa memposisikan diri sebagai teman agar posisi kontrol merasa bersalah menjadi bergeser kepada posisi tidak bersalah. Saya menggunakan bahasa yang ringan dan mudah diterima oleh anak, yakni Fajar. Jika sudah terasa lebih nyaman pada posisi itu, maka saya juga mengajukan pertanyaan yang bisa saya gunakan. Apa penyebab Fajar malas-malasan untuk pelajaran bahasa Inggris? Setelah memperbaiki posisi kontrol tadi, anak akan lebih leluasa dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat. Saya akan berkata, kamu pasti punya alasan tertentu mengapa kamu tidak semangat dalam pelajaran bahasa Inggris. Kasus yang terakhir atau kasus yang keempat adalah Anto dan Dino sedang bermain-main bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Bu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino
Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah ini? Anto menjawab, saya perlu kancing baju saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot 3 seperti ini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Bu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau menjahit saja? Bersediakah Dino? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana cara menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Bu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Akhir kali, terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol yang Ibu Suti perankan adalah sebagai seorang manajer. Ini terlihat perlibatan siswa dalam mencari solusi. Ibu Suti memberikan kesempatan kepada Dino untuk bertanggung jawab dan mengajak siswa untuk menganalisis kebutuhan. Mana sekarang Anto kancing bajunya dipasang, sedangkan Dino bisa belajar menjahit, dan selanjutnya Ibu Suti pun mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Arahkan Dino belajar menjahit kepada Pak Irfan agar bisa menjahit kancing baju Anto. Bagaimana Dino dan Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan penerapan restitusi melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Ibu Suti mengubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah ya. Ibu Suti membuat pernyataan bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Yang kedua, dengan memvalidasi tindakan. Dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ibu Suti meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif dibandingkan dengan marah-marah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, yakni menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah. Bu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati dan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan. Sedangkan untuk Anto dikuatkan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya, yakni dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan? Anto menjawab, saya perlu kancing baju saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot 3 begini. Selanjutnya penerapan dan hasil restitusi. Untuk penerapan, Anto diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalah dan Dino diberikan alternatif untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan. Sedangkan hasil restitusi, Dino bersedia bertanggung jawab dengan belajar menjahit dan menjahitkan kancing baju Anto. Sedangkan Anto kebutuhannya terpenuhi, yakni kancing bajunya terpasang dan mereka akur seperti kondisi semula. Selanjutnya, nilai kebajikan yang dituju adalah berakhlak mulia, di mana murid diharapkan memiliki pribadi yang baik dalam menjaga hubungan baik dalam menjaga hubungan baik. Ibu Suti yang fokus menyelesaikan masalah agar hubungan Anto dan Dino membaik kembali. Juga Ibu Suti meminta Dino mencari alternatif lain ketimbang marah-marah dan berbuat kasar. Ibu Suti juga mengajarkan Dino untuk bertanggung jawab. Di kasus 1, 2, 3, dan 4 tadi, maka kelompok kami mengambil refleksi. Yang pertama, guru hendaknya menjadi manajer di mana harus melibatkan siswa dalam mencari solusi dan menganalisis kebutuhannya dan mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua,
melakukan penerapan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi yang akan menghasilkan solusi pemecahan masalah yang efektif. Yang ketiga, dalam menentukan keyakinan sekolah harus sesuai dengan nilai kebajikan universal sehingga akan lebih mudah diterima oleh anak. Panen padi tinggallah jerami. Jerami dibakar di tengah sawah. Demikian hasil kolaborasi kelompok kami. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.